wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga dengan adanya musibah corona ini kita semua tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan mulai memasuki bab pertama, yaitu mengenai pengertian ilmu kalam, mengenal ilmu kalam. Namun sebelum itu kita buka dulu pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Kita baca doa bersama-sama, coba. Ayo bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah ini membawa kemudahan dan keberkahan untuk kita semua dalam bulan Ramadan pada pagi hari ini. Oke, untuk anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru absen dulu. Untuk hari ini, coba siapa yang nggak masuk? Hadir semua Bu Guru. Alhamdulillah, kalau hadir semua, semoga kita semua tetap diberi kesehatan untuk selalu dapat mengikuti pembelajaran pada semester ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai ilmu kalam. Itu bab pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kalian tahu? Coba, siapa yang bisa menyebutkan ilmu itu apa dan kalam itu apa? Adakah yang tahu? Saya Bu Guru. Ya, coba. Apa ilmu kalam itu? Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan. Oke, terima kasih, bagus sekali. Kita akan masuk pada tema ini, yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan. Pengertiannya itu ada dua macam. Yang pertama itu pengertian secara etimologi, dan kedua pengertian secara terminologi. Pengertian yang secara etimologi itu adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, agama Islam khususnya, dengan bukti-bukti yang yakin atau dengan berpikir secara rasio. Jadi ini maksudnya. Untuk pengertian etimologi ini, kita mempercayai adanya agama Islam itu dengan pikiran kita, enggak hanya dengan apa yang kita lihat, tetapi dengan pikiran kita. Kemudian untuk yang secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional, ya, argumentasi rasional. Nah, ini pengertian secara terminologi ini adalah bahwa kita itu meyakini sesuatu itu tidak hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan kenyataan yang kita lihat. Untuk selanjutnya, anak-anak paham belum mengenai pengertiannya ilmu kalam? Sementara paham Bu Guru. Alhamdulillah, kalau begitu kita masuk ke yang selanjutnya, ya. Selanjutnya itu adalah dasar-dasar dari ilmu kalam. Yang pertama itu dasarnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga pemikiran manusia, dan yang keempat adalah insting. Untuk yang pertama kita membahas tentang dasar-dasar yang melalui Al-Quran. Itu Al-Quran itu dibahas dalam yang pertama itu surat Al-Ikhlas 1-4. Coba siapa yang bisa membaca? Kita baca bersama-sama, ya. Yang pertama, ayat pertama kita mulai dari tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
dalam Al-Quran itu ada 3 dasar yang dibahas, namun pada kesempatan ini kita hanya membahas 1 surat saja. Karena apa? Karena waktu kita hanya 20 menit. Kemudian untuk yang surat yang lain, Al-Furqan ayat 59 dan Al-Fat ayat 10 itu akan kita bahas di lain kesempatan. Yang Al-Furqan itu nanti artinya itu membahas mengenai tempat setelah Allah menciptakan segala isinya, manusia dan segala isinya. Kemudian yang Al-Ikhlas itu adalah membahas tentang identitas Allah itu sendiri. Kemudian untuk yang surat Al-Fat itu membahas tentang kekuasaan Allah. Ya, jadi paham ya. Untuk dasar yang pertama itu kita bersandar kepada Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke dasar yang kedua, yaitu hadis. Hadis ini berdasarkan hadis Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Namun pada kesempatan hari ini kita tidak membahas tentang hadis. Kita akan bahas di minggu yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah pemikiran manusia. Pemikiran manusia ini awal pertumbuhannya itu adalah para ulama yang menggunakan rasionya atau pengetahuannya, pikirannya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Islam jauh sebelum filsafat Yunani berpengaruh luas dalam hasanah keislaman. Ini pembahasannya juga luas, kita akan lebih jelaskan lagi nanti pada minggu ketiga. Kemudian untuk yang keempat dasarnya itu adalah insting. Secara insting manusia itu selalu ingin bertuhan. Oleh karena itu kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Jadi untuk insting ini, kalian paham insting itu apa? Insting itu adalah sifat manusia yang selalu manusia punya. Insting itu adalah seperti perasaan yang ada di dalam setiap manusia. Paham ya? Firasat ya? Bu Guru, apakah Ya, sama dengan boleh. firasat? Boleh, firasat juga bagus. Kata hati juga boleh. Jadi insting itu adalah perasaan kata hati kita, perasaan kita mengenai hal-hal yang kita lihat mengenai Islam. Mengenai Islam ini sejak adanya manusia pertama. Ayo, manusia pertama siapa? Adam dan Hawa. Iya, nanti Adam itu adalah manusia pertama. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sejarah munculnya ilmu kalam. Siapa yang sudah pernah membaca apakah sejarah munculnya ilmu kalam itu? Yaitu berawal dari pertempuran oleh pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah, ya. Dan masalah itu timbul ketika pasukan Muawiyah itu terdesak oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada saat dari pasukan Muawiyah ini mengajukan perdamaian kepada Ali bin Abi Thalib, itu ada sebagian pasukan dari Ali bin Abi Thalib itu yang menolak. Jadi pasukan Ali bin Abi Thalib itu yang pertama itu menerima ajakan perdamaian, namun yang kedua itu menolaknya. Jadi pasukan Ali bin Abi Thalib ini terpecah menjadi 2 karena peristiwa itu. Yang pertama menolak, kemudian yang sebagian itu menerima. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat itu terjadilah agitasi, yaitu mereka dari masing-masing pasukan itu menyuruh atau membuat satu kepemimpinan. Dia memilih seorang pemimpin dari Ali bin Abi Thalib dan satu pemimpin lagi itu dari pasukan Muawiyah. Akhirnya apa? Dari mereka itulah terjadi musyawarah. Namun setelah itu yang sebagian kelompok pasukan Ali bin Abi Thalib yang menolak itu memisahkan diri. Akhirnya apa? Mereka membuat satu kelompok dan dinamakan Khawarij. Jadi
kaum Khawarij itu memandang para pihak yang menerima arbitrasi, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yaitu Ammar bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, sebagai kafir dan murtad karena apa? Berhukum kepada hukum Allah berdasarkan firman Allah dan surat Al-Maidah, ya, berdasarkan surat Al-Maidah itu ayatnya berapa ya? Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 44. Nah, itu karena halal itu dibunuh. Nah, hal ini tidak hanya mempunyai implikasi politik yang tajam, tetapi juga meningkat karena apa? Persoalan-persoalan teologi yang melahirkan beberapa aliran teologi, yaitu namanya firqah. Nah, firqah itu adalah nama satu aliran atau kelompok yang memisahkan diri dari kelompok pasukan Ali bin Abi Thalib. Sudah paham ya dengan sejarahnya ya? Jadi sejarah munculnya aliran ilmu kalam ini adalah terjadi ketika masa peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah. Paham ya anak-anak ya? Paham Bu Guru. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas setelah itu ada beberapa macam aliran yang terjadi setelah lahirnya firqah Khawarij, yaitu ya. Jadi aliran ilmu kalam itu terpecah menjadi 4, bukan terpecah tapi menjadi 4. Yang pertama itu Khawarij, yang kedua itu Muawiyah, yang ketiga itu Jabariyah, dan yang keempat adalah Qadariyah. Adakah yang sudah tahu anak-anak apa artinya Khawarij itu? Belum Bu Guru, belum pernah baca. Belum. Oh ya, sekarang kalian bisa lihat ini. Khawarij itu adalah merupakan golongan yang keluar dari golongan Ali yang tadi Bu Guru sebutkan ya, dan menentang golongan Ali. Ajaran mereka adalah mereka yang melakukan dosa baik besar ataupun kecil itu adalah dihukumi kafir. Jadi yang berhak menduduki jabatan khalifah itu bukan orang kafir, tetapi orang-orang yang tidak mempunyai dosa. Jadi kalian paham apa artinya Khawarij? Khawarij itu adalah mempunyai pendapat, mempunyai apa ya namanya? Yaitu melahirkan kepikirannya sendiri bahwa yang namanya Khawarij itu orang yang benar-benar suci. Jadi tidak mempunyai dosa baik besar maupun kecil. Kalaupun ini mempunyai dosa sekecil apapun oleh kaum Khawarij ini, maka dihukumi kafir. Jadi tidak berhak untuk memiliki kedudukan di sebuah organisasi ataupun sebuah pasukan atau negara. Paham ya? Ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah pasukan namanya aliran Muawiyah. Muawiyah ini beda dengan aliran Khawarij. Kalau Khawarij itu menghukumi kalau mempunyai dosa besar dan kecil itu kafir, tetapi beda dengan Muawiyah. Kalau Muawiyah ini dia mempunyai keyakinan bahwa orang yang mempunyai dosa besar ataupun kecil itu bukan kafir, tetapi mereka tidak juga mempunyai Tuhan. Artinya di sini Muawiyah itu orang yang berada di tengah-tengah, tidak kafir tetapi juga tidak bertuhan. Paham ya? Jadi tempatnya antara Muawiyah sama Khawarij itu berbeda. Itu menurut keyakinan mereka masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah Jabariyah. Ini dalam aliran Jabariyah ini merupakan golongan yang timbul bersama dengan firqah Qadariyah. Ini munculnya itu bersamaan dengan Qadariyah, yaitu timbul karena menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Ajaran mereka yaitu apapun yang dilakukan manusia, baik dan buruk adalah terpaksa, karena semua yang mengatur apa yang dilakukan manusia hanyalah Allah. Jadi manusia itu tidak paham apa-apa. Nah, ini maksudnya begini. Apapun yang terjadi pada manusia itu adalah
yang terjadi pada manusia itu adalah kehendak Allah. Jadi setiap orang itu tidak berhak mempunyai keputusan atau keinginannya sendiri-sendiri. Paham ya? Ya. Kemudian untuk yang qadariyah itu adalah pertentangan kebijakan Bani Umayyah yang sangat kejam. Ajaran mereka yaitu Allah itu adil, maka Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memberi kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini kebalikan ini dan ini hampir sama, namun hanya sedikit mempunyai perbedaan saja. Paham ya anak-anak ya? Ya Bu Guru. Ya, insya Allah paham. Jadi kalian bisa melihat apa kesimpulan pada pertemuan pada pagi hari ini? Bisakah apa yang kalian bisa ambil? Jadi gini ya kesimpulannya, kita itu harus bisa menghargai dan menghormati apapun keyakinan orang siapapun. Karena apa? Karena dari masing-masing mereka, keyakinan mereka itu mempunyai dasar dan pemikiran yang ada dasarnya. Paham ya? Jadi tidak hanya sekedar mereka itu melakukan itu ikut-ikut, tetapi karena mereka benar-benar mengetahui dan mempunyai keyakinan bahwa yang mereka lakukan itu adalah benar. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Ibu pada pagi hari ini kalian bisa menangkap dan bisa mengerti apa itu ilmu kalam. Dan untuk tugas yang selanjutnya itu Bu Guru menugaskan kalian menulis surat Al-Furqan sama Al-Fat. Al-Furqan ayat 59 dan Al-Fat ayat 10 yang tadi masuk dalam dasar-dasar ilmu kalam. Oke, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Sementara belum Bu Guru. Ya, alhamdulillah. Kalau belum, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini ya. Kita baca istighfar dan hamdalah bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila Bu Guru dalam menyampaikan pelajaran pada pagi hari ini banyak kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Kita bertemu lagi besok minggu depan yang akan datang dengan membahas dasar yang kedua, surat yang kedua tadi dan lain sebagainya. Untuk anak-anak juga tolong dijaga kebersihannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, Wabillahi betul. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.